Peter pun merobek perut sapi tersebut dan isi dari perut sapi tersebut adalah... Saat kembali ke bar, Lockhart langsung menelpon Mr. Green. Lockhart lalu bertanya pada Mr. Green apakah Mr. Ronald memiliki riwayat penyakit sebelum ia berangkat ke rumah sakit di Swiss. Mr. Green menjawab bahwa Ronald sebelumnya baik-baik saja dan tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Setelah menjawab pertanyaan Lockhart, Mr. Green malah memarahi Lockhart dan bilang bahwa seharusnya Lockhart dan Roland telah sampai di New York 4 hari yang lalu. Mendengar itu, Lockhart terlihat bingung dan bertanya pada Mr. Green apakah dia tidak ditelepon oleh seseorang dan mengabarinya bahwa Lockhart mengalami kecelakaan. Mr. Green bilang bahwa tidak ada satupun orang yang menelponnya. Di sini, Lockhart sadar bahwa pihak rumah sakit telah berbohong. Ingat kan guys, waktu Lockhart dirawat di rumah sakit, Dr. Farmer bilang kalau pihak rumah sakit telah mengabari kantor Lockhart tentang kecelakaannya dan Lockhart harus dirawat selama beberapa hari. Jadi seharusnya Mr. Green sudah tahu kalau Lockhart belum bisa pulang ke New York. Mengetahui kejanggalan tersebut, Lockhart langsung mengajak Hannah untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun sayangnya, sebelum mereka pergi, Dr. Farmer malah keburu datang dan membawa mereka kembali ke rumah sakit. Before we got here, any medical conditions? No, the guy's a fucking health nut. There was an accident and they said they called you. Nobody called. Malam harinya, ia bermimpi melihat seseorang yang sedang berendam. Dan ternyata, itu merupakan Hannah yang sedang berendam dengan belut. Lockhart yang terbangun lalu melihat tukang kebun rumah sakit yang baru saja keluar dari bangunan kecil yang ada di ujung taman. Setelah itu, Lockhart yang pergi ke toilet merasa ada yang aneh dengan giginya. Dan saat memeriksanya, ternyata gigi Lockhart mengalami kerontokan. Seperti ucapan Peter, kalau orang yang mengalami dehidrasi akut akan mengalami kerontokan gigi. Wah, berarti ada yang aneh sama air rumah sakit ini guys. Lockhart yang merasa kebingungan langsung bertanya pada suster apa yang terjadi pada giginya. Namun, suster menjawab bahwa dirinya tidak apa-apa dan akan memberikannya segelas susu. Saat suster tersebut mengambilkan segelas susu, Lockhart diam-diam melihat daftar pasien dan mencari nama Mr. Roland. Ternyata, Mr. Roland sedang menjalankan perawatan transfusi Fluger. Lockhart yang telah mengetahui lokasi Mr. Roland langsung bergegas menemuinya. Saat menuju ruang transfusi, Lockhart melewati ruangan-ruangan aneh yang berada di rumah sakit tersebut. Sesampainya di ruang transfusi, Lockhart malah melihat banyak botol vitamin dan mendapati Watkins berada di sana. Namun kondisinya sangat memprihatinkan. Di sana, Lockhart bilang pada Watkins bahwa rumah sakit ini sedang melakukan eksperimen Baron. Lockhart juga bilang bahwa saudari Baron tidak sakit, melainkan mengalami kemandulan aneh. Namun, Watkins yang mendengar hal tersebut bilang pada Lockhart bahwa sesaat sebelum mereka dibakar, warga desa mengambil janin yang berada di perut saudari Baron dan membesarkan bayi tersebut di sebuah Gulliver. Jadi, secara tidak langsung, Baron dan saudarinya berhasil memiliki seorang anak. Namun hal tersebut dirahasiakan oleh warga desa dan tidak ada satu orang pun yang tahu. Namun, Lockhart yang melihat ada sesuatu dalam tubuh Watkins membuatnya terkejut dan menimbulkan suara yang membuatnya ketahuan. Before they burnt her, villagers cut out the fetus and threw it in the aquifer. Lockhart yang panik akhirnya bersembunyi di salah satu ruangan di sana. Namun ternyata ruangan itu merupakan tempat untuk mengawetkan tubuh para pasien rumah sakit. Di sana, Lockhart juga menemukan tubuh Mr. Roland yang sedang diawetkan. Melihat keanehan tersebut, Lockhart langsung bergegas keluar dari sana. Namun sayangnya, saat kabur, ia malah ketahuan oleh Dr. Farmer. Lockhart lalu beralasan bahwa dirinya tersesat dan tidak sengaja masuk ke area terlarang rumah sakit. Namun, Dr. Farmer yang tidak percaya oleh perkataan Lockhart langsung membawanya ke sebuah ruangan praktik. Di sana, Dr. Farmer ternyata telah menyadari bahwa Lockhart telah mengambil berkas milik Mr. Roland dan pergi ke desa untuk mencari informasi. Akhirnya, Dr. Farmer menghukum Lockhart dengan cara mengebor giginya. Di sisi lain, terlihat Enrico yang baru saja mengantarkan pasien baru yang bernama Abramov. Setelah itu, saat Enrico akan kembali, ia dikagetkan dengan kemunculan Lockhart yang ternyata berhasil kabur dan masuk ke dalam mobilnya. Lockhart langsung menyuruh Enrico untuk segera pergi dari rumah sakit tersebut dan mengantarnya menuju kantor sheriff. Sesampainya di kantor sheriff, Lockhart langsung menceritakan kejadian yang telah ia alami dan membeberkan banyak keanehan yang ada di rumah sakit tersebut. Sheriff yang mendengar hal tersebut lantas meminta Lockhart untuk beristirahat di ruangannya selagi ia mengurus laporannya. Namun, saat Lockhart sedang bersantai, ia melihat botol vitamin yang sama seperti yang ada di rumah sakit. Melihat itu, Lockhart menyadari bahwa si sheriff ternyata merupakan bagian dari rumah sakit tersebut. Ini menjadi alasan kenapa Dr. Farmer dapat mengetahui lokasi Lockhart dan Hannah yang tengah berada di bar, dan juga mengetahui tujuan Lockhart ke desa adalah untuk menggali informasi tentang Mr. Roland dengan mencari seorang dokter.
Oh, makanya waktu si Sheriff ditanya soal dokter, dia diem aja guys, dan dia langsung pergi buat telepon Dr. Vollmer. Menyadari dirinya dalam bahaya, Lockhart mengambil sebilah pisau untuk melindungi dirinya. Tak lama kemudian, Dr. Vollmer beserta Dr. Peterson telah sampai di ruangan tersebut. Di sana, Dr. Vollmer bilang bahwa saat ini Lockhart sedang memiliki kejiwaan yang tidak sehat. Dr. Vollmer menjelaskan bahwa semua peristiwa aneh yang dialami Lockhart hanyalah sebuah halusinasi akibat gangguan kejiwaannya. Namun, Lockhart yang membantah dirinya gila bilang bahwa dirinya melihat Mr. Roland telah meninggal dunia dan memberitahu Dr. Vollmer bahwa dirinya mengetahui tentang eksperimen Baron yang tengah dilakukan di rumah sakit tersebut. Namun dengan tenang, Dr. Vollmer mengatakan bahwa kejiwaan Lockhart yang rentan dapat dengan mudah terpengaruh oleh orang sekitar. Dr. Vollmer menambahkan bahwa Lockhart terpengaruh oleh kepribadian Watkins yang sangat terobsesi oleh cerita eksperimen Baron. Dr. Vollmer juga bilang bahwa gangguan kejiwaan Lockhart juga didukung oleh trauma masa kecilnya yang akhir-akhir ini mulai dia ingat kembali. You're not a well man. I did warn you about delusions. Remember? The Lockhart's condition has made him susceptible to conspiracies. I saw him dead. Untuk membuktikan bahwa Lockhart benar-benar berhalusinasi, Dr. Vollmer lalu memanggil seseorang untuk masuk ke ruangan Sheriff, dan ternyata orang tersebut merupakan Mr. Roland yang anehnya masih hidup. Melihat kenyataan dan penjelasan Dr. Vollmer, akhirnya Lockhart mulai meyakini bahwa kejiwaannya memang sedang terguncang. Keesokan harinya, terlihat Lockhart yang telah kembali ke rumah sakit dan sedang menyusun puzzle pemberian Watkins. Namun, saat sedang menyusun puzzle, ia malah diganggu oleh suara aneh yang berasal dari kloset. Dan saat diperiksa, tiba-tiba malam harinya, Lockhart yang telah menerima keadaannya lalu menulis sebuah surat untuk para anggota dewan di kantornya. Namun, saat sedang menulis, Lockhart yang penasaran dengan air di rumah sakit tersebut mencoba menuangkan air tersebut pada kertas miliknya. Dan anehnya, kertas milik Lockhart malah tidak menjadi basah, melainkan tetap kering. Fakta ini menandakan bahwa air di rumah sakit tersebut bukanlah air mineral normal. Hal itu juga yang menyebabkan Mr. Roland mengalami dehidrasi akut, dan bahkan mungkin seluruh pasien di rumah sakit ini juga mengalami hal yang sama. Tak hanya itu, Lockhart juga mulai curiga pada cedera kaki kanannya, dan saat gips kakinya dibuka, ternyata kaki kanan Lockhart baik-baik saja. Menyadari keanehan tersebut, Lockhart langsung bergegas menuju bangunan yang berada di ujung taman dan secara paksa membuka pintu bangunan tersebut. Saat sudah berhasil masuk, Lockhart melihat isi bangunan tersebut yang ternyata merupakan sebuah kolam air yang sangat besar. Saat ditelusuri lebih dalam, ternyata di sana juga terdapat sebuah tempat penelitian yang di dalamnya banyak hal-hal yang berkaitan dengan belut. Di sana juga terdapat banyak janin yang diawetkan, serta terdapat sebuah kulit wajah seseorang. Saat sedang berkeliling, Lockhart melihat sebuah lukisan seseorang yang sangat mirip dengan Hana. Namun, tak lama kemudian, Lockhart malah dikagetkan oleh suara yang berasal dari arah kolam air. Saat diperiksa, ternyata suara itu berasal dari si tukang kebun yang sedang membawa tubuh seseorang menuju kolam, dan ternyata itu merupakan tubuh Watkins. Tak lama setelahnya, si tukang kebun menceburkan tubuh Watkins ke dalam kolam air tersebut. Ternyata, kolam air tersebut berisikan belut yang sangat banyak, dan tubuh Watkins dijadikan makanan untuk belut-belut tersebut. Namun, si tukang kebun yang telah menyadari keberadaan Lockhart langsung menendangnya, dan adu mekanik antara keduanya pun terjadi. Di sisi lain, terlihat Hana yang sedang melakukan terapinya. Namun, saat Hana memasuki kolam, terlihat Hana yang ternyata mengalami menstruasi. Saat darah keluar dari tubuhnya, terlihat beberapa belut yang keluar dari ventilasi air dan langsung berputar mengelilingi Hana. Kembali ke kolam belut, terlihat Lockhart yang berhasil mengalahkan si tukang kebun. Setelah berhasil menumbangkan si tukang kebun, Lockhart pun bergegas kembali ke rumah sakit. Di rumah sakit, terlihat Hana yang basah kuyup menghampiri Dr. Vollmer. Di sana, Hana bertanya pada Dr. Vollmer apa yang terjadi pada dirinya. Namun, Dr. Vollmer terlihat senang melihat Hana sudah menstruasi untuk pertama kalinya. Dan ketika Dr. Vollmer ingin membawa Hana pergi, ia dihentikan oleh Lockhart. Di sana, Lockhart yang telah mengetahui rahasia rumah sakit tersebut langsung memberitahu semua pasien bahwa penyakit yang mereka alami disebabkan oleh rumah sakit itu sendiri. Namun anehnya, seluruh pasien di sana malah berdiri dan mengerumuni Lockhart hingga akhirnya tak sadarkan diri. This place is making you sick. He's the one that is making you sick. It's in the water. Saat tersadar, Lockhart sudah berada di ruangan transfusi Fluker dan melihat Mr. Roland juga berada di sana. Tak lama, datanglah Dr. Vollmer.
Di sana, Dr. Vollmer memberitahu Lockhart bahwa 200 tahun yang lalu, Baron menemukan sebuah obat untuk memperpanjang umur makhluk hidup. Obat tersebut merupakan sebuah inti kemurnian dari air belut yang telah disaring menggunakan manusia. Jadi vitamin yang kita lihat sepanjang film itu merupakan keringat manusia yang telah mengonsumsi air belut, guys. Makanya saat Lockhart mencoba vitamin tersebut, dia bilang rasa vitaminnya mirip seperti keringat manusia. Malam harinya, terlihat para perawat rumah sakit yang sedang melakukan upacara pernikahan antara Dr. Vollmer dan Hannah. Setelah itu, mereka merayakan pesta pernikahan Dr. Vollmer dan Hannah dengan pesta dansa. Namun, saat sedang berdansa, Hannah malah diajak Dr. Vollmer untuk menuju ke ruang bawah tanah yang berada di bangunan di ujung taman. Di sana, terlihat Dr. Vollmer telah menyiapkan sebuah tempat tidur untuk mereka berdua. Wah, mau ngapain nih? Di sisi lain, terlihat Lockhart yang sedang memperhatikan patung balerina miliknya yang telah dikembalikan oleh Hannah beberapa hari yang lalu. Saat sedang memperhatikan patungnya, Lockhart malah menyadari sesuatu. Setelah melihat buku-buku milik Watkins, Lockhart langsung bergegas menuju ruangan Dr. Peterson. Sampainya di sana, Lockhart langsung mengambil foto lama rumah sakit yang diambil pada tahun 1912. Saat Lockhart melihat keseluruhan foto tersebut, ternyata di dalam foto itu terdapat foto seorang anak kecil yang sangat mirip dengan Hannah. Bahkan mungkin itu merupakan anak kecil. Anak itu terlihat sedang dituntun oleh seseorang dengan wajah yang dipenuhi dengan perban. Mengetahui ada suatu keanehan, Lockhart langsung bergegas mencari Hannah. Di ruang bawah tanah, terlihat Dr. Vollmer yang sedang mengikat Hannah di ranjang. Saat ingin mengasih oleh Hannah, datanglah Lockhart yang menghentikan Dr. Vollmer. Di sini, akhirnya terungkap seluruh rahasia rumah sakit tersebut. Dan ternyata, Dr. Vollmer merupakan Baron itu sendiri. Ia mengatakan bahwa 200 tahun yang lalu, memang dirinya dan saudarinya dibakar hidup-hidup oleh warga desa. Namun secara ajaib, Baron berhasil selamat dari kejadian tersebut. Tetapi, ia mengalami luka bakar yang sangat parah hingga menyebabkan wajahnya hancur. Dan akhirnya, ia memutuskan untuk menggunakan kulit wajah palsu. Ini menjelaskan mengapa di ruang bawah tanah ini terdapat banyak kulit wajah manusia. Dan di tahun 1912, akhirnya Baron mendirikan kembali kastil keluarganya dan menjadikannya rumah sakit seperti sekarang. Dia juga bilang, alasan ia mendirikan tempat ini yakni untuk membesarkan Hannah dan menunggunya hingga siap untuk melanjutkan kemurnian silsilah keluarga mereka. Dalam artian lain, mengandung anak Baron. Makanya, waktu Dr. Vollmer tahu si Hannah menstruasi untuk pertama kalinya, Dr. Vollmer terlihat senang. Dan akhirnya, sang Baron menunjukkan wajah aslinya. Lockhart yang telah terpojok akhirnya membakar Dr. Vollmer beserta tempat tersebut. Setelah membakar Dr. Vollmer, ia langsung bergegas menolong Hannah. Namun, saat Lockhart sedang melepaskan ikatan Hannah, ia malah dihentikan oleh Dr. Vollmer dan perkelahian pun tak terhindarkan. Di samping itu, terlihat percikan api dari kebakaran naik ke atas melalui ventilasi udara. Dan ternyata ventilasi tersebut terhubung langsung ke aula rumah sakit. Hal itu juga menyebabkan kebakaran di rumah sakit tersebut. Kembali ke bawah tanah, Lockhart yang semakin terpojok akhirnya diseret Dr. Vollmer menuju kolam belut. Saat ingin melempar Lockhart ke dalam kolam, Dr. Vollmer dihentikan oleh Hannah. Namun, Hannah yang telah muak dengan perilaku ayahnya langsung Setelah merasa semuanya telah usai, akhirnya Lockhart dan Hannah keluar dari tempat tersebut. Saat telah sampai di atas, mereka malah terkejut melihat rumah sakit yang tengah dilahap api, persis seperti kejadian 200 tahun yang lalu. Di situasi yang chaos, Lockhart diajak Hannah untuk segera meninggalkan rumah sakit tersebut. Akhirnya, dengan sepeda milik Hannah, mereka keluar dari sana. Namun, belum jauh mereka pergi, mereka dikagetkan dengan sebuah mobil yang tiba-tiba berada di depan mereka. Dan ternyata, mobil tersebut adalah mobil milik Enrico yang sedang menuju rumah sakit dengan membawa para dewan kantor Lockhart. Para dewan bilang, karena Lockhart dan Mr. Roland tak kunjung kembali, akhirnya perusahaan menyuruh mereka untuk menjemput Lockhart. Namun, saat Mr. Green menyuruh Lockhart untuk ikut bersama mereka, Lockhart malah memilih pergi bersama Hannah meninggalkan tempat tersebut. Sebelum pergi, Hollis bertanya pada Lockhart apakah Lockhart sudah tidak waras. Namun Lockhart menjawab bahwa dirinya merasa jauh lebih baik dan pergi meninggalkan mereka bersama Hannah. Selesai. Gimana? Udah ngerti kan jalan ceritanya? Kalau belum, coba ditonton lagi dari part 1 deh guys.
Secara garis besar, film ini bagus banget buat kalian yang suka sama film misteri guys. Karena sepanjang film, kita disajikan sama clue-clue yang membangun jalan cerita dari filmnya. Jadi setiap ada clue baru itu kayak, oh ternyata gitu, oh ternyata beda lagi. Nah gitu guys. Kalau kalian nonton film ini secara full guys, bakal kerasa banget tuh rasa penasarannya. Karena kan bertanya-tanya apa sih yang sebenarnya terjadi. Tapi kalian yang mau nonton full filmnya siapin waktu ya guys, karena durasi filmnya itu 2,5 jam guys. Oke, segitu dulu untuk review film A Cure for Wellness tahun 2016. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah nonton video kali ini. Sampai jumpa di review selanjutnya. Ciao. Dan jangan lupa subscribe ya guys, subscribe.